sosialisasi program KPA Senode, yaitu bahan ajar untuk tahun 2023. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih untuk kedatangan kakak-kakak dari KPA Resort dalam acara untuk sosialisasi program KPA Senode bahan ajar tahun 2023 ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh kakak-kakak yang ada di resort KPA Senode ini. Untuk itu acara yang pertama yaitu doa pembukaan, langsung dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Apriana, AS, TSMSI. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Pendeta Maria. Ya, terima kasih Kak Aneka. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Ya, baik. Untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, mari kita bersama-sama satu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh berjumpa kembali di ruang Zoom ini, meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi semangat kami untuk melayani Tuhan, melayani anak-anak Tuhan, semakin mempersatukan tali persaudaraan, semakin membuat kami untuk lebih bersemangat lagi dalam melayani di tahun ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami mohon kuat kasih dan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, agar Engkau turut serta menyertai setiap kami, memberikan roh, hikmat, kebijaksanaan, dan berkat-Mu atas kami sekalian, agar kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Begitu pula halnya dengan pembicara-pembicara pada kesempatan sore hari ini, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Marian udah mimpin doa pembukaan kita pada hari ini. Yang berikutnya yaitu kita akan langsung mendengarkan pengarahan dan sosialisasi program KPA Senode. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Dr. Randa Ibu Suwani Wangsa, Ketua KPA Senode GKE. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Baik. Shalom. Selamat sore, rekan-rekan pelayanan se-GKE untuk bidang pelayanan anak. Pada yang terhormat, Ketua MPH Resort, calon resort se-GKE, Ketua KPA Resort dan SPA Jemaat se-GKE, serta guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Kami mengawali kiranya sukacita Natal di tahun 2022 yang sudah terlaksana, itu memberi semangat buat kita memasuki di tahun 2023. Tentunya kita tetap menggaungkan 3S untuk lebih 3B, yaitu semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk lebih berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyampaikan salam hormat dari Ibu Pendeta Dr. Simpun Evlion MTH kepada kita semua, bahwa keberadaan kita sangat penting untuk mendukung pelayanan sinode melalui bidang pelayanan anak dan menindaklanjuti hasil sidang kedua bahwa KPA Majelis Sinode akan mengadakan sosialisasi bahan ajar. Sehubungan hal ini, Pendeta dia yang akan lebih menjelaskan bagaimana bahan ajar yang ada di tahun 2023 tersebut. Nah, secara global, kami dari KPA Sinode menyampaikan bahwa pembinaan di tahun 2023, pertemuan seperti ini akan kita laksanakan setiap bulan. Maksudnya begini, harusnya pertemuan hari ini menyampaikan materi di bulan Januari itu disampaikan di akhir Desember.
tetapi hasil rapat kami banyaknya kegiatan dan juga kesibukan di ranah Natal sehingga kita tunda menjadi hari ini dengan harapan nantinya kita langsung menyesuaikan. Untuk materi bahan ajar bulan Februari itu akan disampaikan di Sabtu ketiga di bulan sebelumnya. Yaitu contohnya pada materi ajar bulan Februari nanti akan disampaikan pada saat pertemuan kita di Sabtu ketiga bulan Januari. Ini ada jadwalnya. Nah, nanti jadwal ini akan di-share ya sebagai pegangan untuk KPA Resort dan guru-guru sekolah minggu. Dan pembinaan bahan ajar untuk setiap bulannya itu nanti akan disampaikan langsung oleh penulis. Ya, langsung penulis di materi bahan ajar tersebut. Dan nanti secara teknis akan dibantu oleh Pendeta Lia menjelaskannya. Nah, kegiatan kita rutin dari bulan ke bulan sampai nanti materi bulan Desember itu akan disampaikan di bulan November setiap Sabtu minggu ketiga pada jam yang ini ya konsisten pukul 16 WIB atau 17 WITA. Nah, nanti akan diingatkan dari bulan ke bulan melalui surat. Itu informasi secara global. Hal yang kedua, bahwa di tahun 2023 ini KPA Sinode mengharapkan di pelayanan anak di tingkat resort adanya satu pemberdayaan pembinaan. Maksudnya kami mengharapkan saat ini kita bersyukur sudah bisa pertemuan atau pembinaan secara onsite ya, dengan harapan pelatihan guru sekolah minggu itu mohon bisa dikelola oleh resort. Jadi Sinode, KPA Sinode tidak memprogramkan kegiatan pembinaan guru sekolah minggu yang se-KE untuk tingkat Sinode. Kami percayakan pembinaan ini pada tingkat resort dengan harapan resort bisa mengelola berdasarkan koordinasi dengan ketua resort untuk pembinaan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kita menyadari di setiap resort jumlah SPA jemaatnya beragam. Mulai dari 5 gereja dan seterusnya. Ada yang sampai 15, 20, 25 gereja tergantung masing-masing resort. Dengan harapan setiap KPA bisa memprogramkan untuk pembinaan guru dan nanti kalau sudah ada pembinaan atau rencana kegiatan bisa disampaikan nanti dilaporkan sebagai laporan dari KPA resortnya kepada KPA Sinode dan sebagai bahan laporan kami ya nanti untuk di sidang 3 tahun 2023. Mungkin itu secara singkat ceritanya. Dan untuk pembinaan Hari Besar Gerejawi secara umum nanti bisa dilaksanakan, kita mengikuti jadwal yang ada di Almanak GKE. Nah, mungkin banyak hal yang lain lagi nantinya. Kita akan berjumpa kembali pada bulan ini di Sabtu ketiga, yaitu tanggal 21 Januari untuk membahas materi pelajaran anak bulan Februari. Nah, kesempatan yang indah pada hari ini kita akan nantinya akan mendengarkan bagaimana pembinaan pengarahan untuk materi bahan ajar sepanjang bulan Januari yang disampaikan langsung oleh penulis yaitu Pendeta Happy S. Undas MTH. Pada saatnya nanti kami ucapkan terima kasih dan setelah ini kami serahkan dulu kepada Pendeta Lia. Kami mohon kesediaan Pendeta Lia dapat memandu bagaimana apa yang dimaksud dari bahan ajar buku 3B jilid 2. Pada Pendeta Lia kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Suwani untuk kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Baik. Sangat jelas Pendeta Lia. Baik, terima kasih untuk responnya. Pertama-tama selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru kakak-kakak semuanya yang ada di ruang Zoom. Silakan Kak Titin untuk bisa menampilkan.
Udah terlihat, Bu Pen? Oke. Baik. Apakah bisa diperbesar karena ya. Baik, terima kasih. Kakak-kakak, kita punya bahan pelajaran pelayanan anak GKE tahun 2023, yaitu buku 3B jilid 2. Kalau 3B jilid 1 warna oranye, ini kita buat warna hijau. Masih sama, sebenarnya berakar, bertumbuh, dan berbuah, hanya isinya adalah lebih mengarah kepada tema besarnya, yaitu berakar dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa buku ini hadir? Mengapa buku bahan pelajaran pelayanan anak jilid 2 ini hadir? Ada beberapa hal. Pertama, tentu saja kebutuhan akan bahan ajar untuk pelayanan anak GKE. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita yang melayani anak-anak yang ada di GKE. Dan melengkapi buku bahan ajar 3B jilid 1. Jangan kemudian ada anggapan bahwa ini ada sudah yang kedua ya. Berarti yang satu ini tidak usah dipakai lagi. Justru sebaliknya bahwa buku jilid 2 itu akan memperlengkapi untuk buku jilid 1 yang sudah kita pakai sepanjang 2022. Jadi dia akan melengkapi buku bahan ajar 3B jilid 1, walaupun nanti akan kita lihat ada beberapa perbedaan-perbedaan yang secara signifikan antara jilid 1 dengan jilid 2, dan tentunya itu juga berasal dari berbagai masukan, berbagai macam kritik, saran yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian dan juga para pembaca buku jilid 1 kemarin. Nah, khususnya untuk buku jilid 2, kita ingin supaya bahan ajar itu sesuai, baik itu dengan hari-hari besar gerejawi, misalnya Paskah, Natal, dan lain sebagainya, dan juga hari-hari yang secara khusus dirayakan oleh GKE, seperti misalnya hari teknik, kita juga ajak anak-anak untuk merayakan hari teknik. Hari misalnya adalah hari anak, tentu saja kita juga ajak anak-anak untuk bisa merayakan hari anak. Demikian juga dengan hari-hari lainnya, hari pekabaran Injil dan lain sebagainya. Kita ajak anak-anak juga ikut terlibat merayakan hari-hari khusus yang ada di GKE, di samping hari-hari besar gerejawi yang tentu juga kita rayakan bersama-sama. Dan ini adalah perbedaan antara buku bahan ajar 3B jilid 1 dengan buku bahan ajar 3B jilid 2, yaitu bahwa bahan pelajaran ini kita kemas dengan harapan bisa dengan mudah dimengerti, baik penggunaannya, baik juga bahasanya, dan dilengkapi dengan alat peraga serta aktivitas. Bagaimana prosesnya? Saya secara singkat saja katakan bahwa proses ini masih sangat singkat, dan kami punya waktu yang sangat terbatas dan masih dalam proses. Kami jujur saja bahwa buku ini belum selesai. Jadi kami punya tim penulis itu 12 orang, terdiri dari pendeta dan vikaris yang memang memiliki kemampuan untuk membuat bahan ajar. Kemudian ada tim pembaca dan juga ada tim desain kreativitas. Serta ada satu orang konsultan, yaitu Pak Pendeta Johnson Simanjuntak, MTH. Dan kami sudah berproses itu sejak Agustus 2022 sampai sekarang. Jadi kakak-kakak, buku ini belum selesai. Nah, karena buku ini belum selesai dan karena kami punya waktu yang sangat terbatas, maka bahan ajar 3B jilid 2 ini akan dicetak kemudian. Bukan berarti dia tidak dicetak, tapi dia akan dicetak kemudian. Pada saat ini hanya dibagikan file berbentuk PDF yang akan di-share 1 kali sebulan. Baik itu bahan ajar maupun juga alat peraga, itu akan di-share dalam bentuk PDF. Jadi diberikan keleluasaan kepada masing-masing KPA dan juga SPA untuk mengatur, mencetak dan lain sebagainya di tempat masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suwani bahwa akan diiringi, akan didampingi dengan pertemuan rutin di sepanjang tahun dalam setiap bulannya. Tujuannya supaya guru-guru bisa mengerti, memahami, dan juga mempersiapkan diri tentang apa saja yang harus dilakukan untuk pengajaran selama 1 bulan ke depan. Baik, next. Ada berbicara tentang kurikulum untuk buku bahan ajar pelayanan anak tahun 2023. Nanti akan dibagikan tentang kurikulum dari Januari sampai Desember. Jadi itu semuanya tema besarnya adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tema besar adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Maaf sebelumnya Kak Titin. Oke. Dan teks atau bahan Alkitab diupayakan untuk mengambil dari teks-teks Alkitab yang sifatnya cerita atau naratif.
itu akan memudahkan anak untuk lebih mengerti tentang firman Tuhan. Maka kita ambil secara hal-hal yang sifatnya naratif, dan masing-masing tiap bulan itu ada tema-temanya atau subtema. Misalnya bulan Januari ada tentang masa-masa kecil Yesus, Februari ada persiapan sebelum pelayanan Yesus, dan selanjutnya dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, ada beberapa bahan pelajaran di sini. Ini total ada 57 bahan ajar, Bapak Ibu, kakak-kakak. Nah, mungkin saja ada bahan ajar yang tidak dilaksanakan ibadah sekolah minggunya, tidak diajarkan. Misalnya Paskah 2 atau tahun baru, atau mungkin tutup tahun, atau mungkin Natal dan lain sebagainya, itu mungkin tidak digunakan atau tidak dilaksanakan. Karena itu silahkan guru sekolah minggu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang pasti kami sudah sediakan ada 57 bahan pelajaran untuk sepanjang tahun 2023 ini, dan ini sudah sesuai juga dengan Almanak Nas. Next, Kak Titin. Lanjut. Oke. Ada prinsip-prinsip, ini saya katakan tadi perbedaan-perbedaan antara buku 3B jilid 2 dengan buku 3B jilid 1. Ada beberapa prinsip buku bahan ajar 3B jilid 2. Yang pertama bahwa proses sekolah minggu akan berjalan dalam 2 tahap. Nanti kita akan lihat rinciannya secara jelas. Tahap pertama itu ibadah sekolah minggu dilakukan bersama-sama. Jadi kelas kecil, kelas tengah, kelas besar itu digabung semua anak-anak. Dan nanti pada saat bercerita sampai dengan penutup, maka nanti kelas akan kita bagi menjadi 3 kelas. Kelas akan dipisah, anak kelas kecil sendiri, anak kelas tengah sendiri, dan demikian juga dengan anak kelas besar, dia juga akan sendiri. Jadi itu yang membedakan antara buku bahan ajar 3B jilid 2 dengan jilid 1 sebelumnya, sistem atau proses sekolah minggunya. Yang kedua, bahan Alkitab untuk bercerita itu diambil dari satu nas Alkitab yang sama untuk 3 kelas. Perbedaannya adalah di bahan bercerita. Karena bahan berceritanya beda, maka kelasnya juga tadi harus kita pisahkan atau kita bedakan. Yang ketiga, prinsipnya adalah alat peraga utama. Jadi buku itu akan menggunakan gambar sebagai alat peraga utama. Dan itu nanti akan terlampir. GSM bisa mencetak gambar yang telah disediakan. Karena itu, jika buku ini dicetak nanti, kami sangat mengharapkan juga Bapak Ibu untuk bisa memahami kalau harganya lebih mahal daripada buku jilid 1. Kenapa? Iya, karena dia ada alat peraga, demikian juga dengan aktivitas juga akan dilampirkan. Jadi seperti buku suara sekolah sama seperti buku suara sekolah minggu itu ada dilengkapi dengan alat peraga dan juga dilengkapi juga dengan aktivitas dan sebagainya. Kita mencoba untuk menyesuaikan seperti itu. Jadi nanti harga ini pasti tidak akan sama dengan buku bahan ajar jilid 1. Itu saja untuk berjaga-jaga ya kakak-kakak supaya tahu anggarannya kira-kira seperti apa. Kemudian prinsip lainnya adalah metode bercerita itu dilakukan secara bervariasi dengan menggunakan alat peraga utama gambar tadi. Jadi ada papan planel, ada big scrapbook, ada wayang gambar, kotak cerita berputar. Tapi dibuka juga kemungkinan berkreasi dengan metode bercerita yang lain, misalnya variasi boneka atau drama. Bagaimana papan planel, bagaimana cara bikin big scrapbook, wayang gambar, dan lain sebagainya, itu nanti ada di lampiran yang akan dibagikan kemudian. Dan terakhir, sebagian aktivitas sudah disediakan di dalam lembar alat peraga. Jadi guru sekolah minggu bisa mencetak dari aktivitas yang telah tersedia dan bisa memperbanyaknya. Dan jika tidak terdapat di dalam lembar alat peraga, maka itu artinya bahwa memang harus dibuat secara mandiri. Jadi tidak mungkin kan kalau misalnya membuat kotak, misalnya aktivitas membuat kotak, jadi kami membuatkan kotak, tidak mungkin. Jadi silakan kakak-kakak sendiri yang membuat kotak untuk anak sekolah minggunya atau alat-alat peraga yang lainnya. Ini adalah prinsip-prinsip, setidaknya ada 5 prinsip yang menjadi ciri khas dari buku bahan ajar 3B jilid 2, dan ciri khas yang paling kuat adalah proses sekolah minggu itu akan berjalan dalam 2 tahap, pertama berkumpul dan selanjutnya adalah dipisah. Oke, ini secara garis besar tentang penjelasan struktur materi. Ada diawali dengan seperti ini. Jadi minggu ke-1 itu akan menjadi petunjuk waktu atau hari besar gerejawi. Misalnya minggu ke-1 garis miring misalnya
Pentakosta 2, ya seperti itu, Pentakosta 1, sorry. Atau mungkin Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya, itu nanti akan ada petunjuk waktunya. Kemudian ada tema besar, itu tema setiap bulan, misalnya masa-masa kecil Yesus. Ada judul pelajaran, ada Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Kemudian ada menggunakan papan pelana. Oke, ini secara garis besar isinya. Pertama adalah penjelasan tentang bahan Alkitab. Penjelasan tentang bahan Alkitab ini tentu diperlukan oleh guru-guru sekolah minggu. Ada yang panjang, ada yang sangat singkat penjelasan tentang bahan Alkitab ini, tapi itu setidaknya bisa membantu guru sekolah minggu untuk mengerti kira-kira nas ini mau berbicara tentang apa. Kemudian ada tata ibadah, ini semua kelas. Jadi ada salam pembuka oleh guru sekolah minggu, ada lagu pembuka. Ada doa pembuka oleh anak sekolah minggu, ada lagu sebelum pembacaan Alkitab, doa pembacaan Alkitab oleh anak sekolah minggu, pembacaan Alkitab, doa persembahan, lagu persembahan. Kita berupaya sedemikian rupa juga untuk melibatkan anak di dalam ibadah, baik itu untuk doa, baik itu juga untuk pembacaan Alkitab. Tapi nanti silahkan lagi guru sekolah minggu untuk menyesuaikannya. Dan kemudian setelah selesai semua kelas, setelah lagu persembahan, setelah persembahan selesai dikumpulkan, maka inilah saatnya untuk pembagian kelas. Jadi pelayanan kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sama isinya. Pertama adalah tentang cerita, ini sudah disampaikan di samping ini, sebagai contoh salah satu cerita yaitu misal tentang ini minggu pertama ini. Ada urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu adalah urutan berceritanya. Kemudian ada gambar, di masing-masing itu memberikan suatu petunjuk kepada kakak-kakak untuk menggunakan alat peraga gambar yang mana, seperti itu. Jadi sudah lengkap, sudah jelas di sini, tinggal diikuti. Bagaimana isinya? Apakah kami harus sesuai benar-benar seperti ini? Benar-benar adik-adik, bayi Yesus juga melewati masa-masa kecil dan sebagainya, ya silahkan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu untuk berkreasi juga supaya karena sekedar membaca itu juga bisa benar-benar menyampaikannya secara baik, menggambarkannya atau menceritakannya secara baik, secara nyaman juga kepada anak-anak. Setelah cerita ada metode ayat hafalan. Nah, metode ayat hafalan ini perlu diperhatikan berbeda-beda. Untuk anak kecil berbeda dengan metode ayat hafalan untuk anak kelas tengah dan anak kelas besar. Itu silakan nanti diperhatikan. Ada aktivitas, tentu saja aktivitas berbeda-beda, walaupun ada juga minggu-minggu tertentu yang aktivitasnya adalah sama saja untuk ketiga-tiga kelas. Ada lagu penutup, ada pengumuman, tempat di mana guru silakan untuk memberikan pengumuman, termasuk juga mungkin bahan-bahan yang harus dibawa oleh anak-anak untuk ibadah pada minggu depan, silakan juga disampaikan di pengumuman. Dan terakhir, kembali kita libatkan anak untuk membawa doa penutup. Jadi kakak-kakak, inilah gambaran garis besar tentang bahan ajar yang akan kita gunakan pada tahun 2023, yaitu dari buku 3B Jilid 2. Jadi sekali lagi kami akui bahwa buku ini belum selesai, dan karena itu menghambat dalam proses percetakan. Kami masih terus berproses ini untuk menyelesaikannya, tapi pada waktunya nanti buku ini pasti akan dicetak. Dan kembali lagi kami ingatkan bahwa sesuai dengan kelengkapannya, maka silakan juga untuk bersiap-siap dengan anggaran masing-masing KPA atau SPA, bahwa harganya pasti akan lebih mahal daripada buku bahan ajar 3B Jilid 1 kemarin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan sepanjang tahun 2023. Dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan saja kita bisa menggunakan ruang WA grup masing-masing untuk bisa bertanya baik dengan saya maupun juga dengan pengurus KPA Sinode yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pendeta Lia Afriliani STH, MTH ya, selaku pengurus bidang pelayanan anak yang koordinator buku 3B Jilid 2
dan beliau juga adalah dosen di STT GKE. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, dan izinkan kami dari KPA Sinode juga menggaungkan bahwa kita harus mendukung proses dari Gereja Ramah Anak di GKE, dan nantinya akan dikelola ada tim pelaksana. Nah, bagaimana Gereja Ramah Anak itu tentunya harus dimulai dari sekolah Minggu Ramah Anak. Melalui pembinaan pelayanan anak di setiap minggu yang ada. Ini mendukung proses untuk Gereja Ramah Anak GKE. Nanti ada ketua yaitu Bapak Pendeta Dein yang nantinya pada saatnya akan mensosialisasikan GKE menuju GRA. GKE yang menuju Gereja Ramah Anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kami serahkan kepada pembawa acara, Kak Ane. Terima kasih untuk Ibu Suani yang sudah menyampaikan pengarahannya, dan juga buat Pendeta Lia yang sudah menjelaskan untuk penggunaan maupun bahan ajar yang kedua daripada buku 3B ini. Kita percaya semua kakak-kakak yang ada di sana pasti akan dengan sukacita kita akan melaksanakan ataupun akan menggunakan bahan ajar ini yang akan meluncur nantinya. Selanjutnya acara kita yaitu sosialisasi bahan ajar dari Pendeta Happy SUDAS MTH. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pendeta Happy. Ya, terima kasih Kak Aneke. Selamat sore kakak-kakak semua di setiap KPA, SPA, para GSM, dan juga rekan-rekan semua yang ada di kepengurusan KPA Sinode. Baik, hari ini saya akan berbagi share screen dulu ya. Suara saya jelas ya, kedengaran ya? Jelas, baik, Bu. terima kasih. Ya, sebentar ya. Semoga bisa muncul. Meskipun demikian nanti kita akan tetap ini aja. Sebentar ya. Ya, semoga sudah bisa terlihat ya kakak-kakak semua. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Pendeta Lia sebagai koordinator ya untuk penulisan buku 3B jilid 2. Jadi kita sekarang memang sudah berpindah dari buku 3B jilid pertama kepada katakanlah ya bahan ajar dulu gitu, masih bahan ajar karena dia belum berbentuk buku ya, ke bahan ajar 3B jilid 2. Nah, di sini tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh Kakak Pendeta Lia beberapa hal yang berbeda, dan itu juga kurang lebih sama dengan apa yang sudah juga saya buat saat ini. Jadi kalau Pendeta Lia tadi ada 5 ya yang berbeda, saya hanya bisa menemukan 4 begitu. Jadi memang kelebihan jadi koordinator ya, dia lebih banyak melihat begitu ya, yang detail yang berbeda itu apa saja. Tapi tentu kita berupaya jadi lebih baik begitu ya di buku 3B jilid 2. Secara khusus, mohon maaf bagi kakak-kakak yang mungkin masih belum mute, bisa mute dulu ya. Terima kasih. Baik, jadi tadi kalau bedanya itu tadi terutama di bentuk ya. Kalau buku 3B jilid 1 bentuknya buku, sekarang ini bentuknya PDF. Nah, tentunya juga dengan bentuk PDF ini kita harapkan nanti persebarannya juga makin cepat ya, bagi kakak-kakak yang di tingkat KPA bisa segera meneruskan kepada pengurus di SPA, para pengurus di SPA juga cepat bisa berbagi kepada kawan-kawan GSM. Tetapi kita juga menyadari bahwa tidak semua tempat ya bisa mengakses PDF ini. Nah, jadi mungkin nanti dari KPA dan juga SPA itu bisa memikirkan begitu ya, oh ada SPA nih yang misalnya katakan tidak punya daya listrik, sinyalnya mungkin kurang bagus begitu ya. Berarti bisa dibuatkan cetak atau katakanlah taruh di flash disk atau bagaimana begitu ya, sehingga juga kakak-kakak yang tidak bisa mengakses bentuk PDF ini, mereka juga bisa mengakses, karena ini kan bahan ajar 1 bulan ya, jadi harapannya
kalau bahan ajar 1 bulan, kita bisa bantu begitu lebih cepat beberapa waktu sebelumnya untuk dipersiapkan. Jadi harapannya kakak-kakak di tingkat KPA dan SPA juga bisa membantu persebaran dari PDF bahan ajar 3B jilid 2 ini. Nah, kemudian kita juga ini ya, dari perbedaannya tadi juga kita, nah ini yang untuk menjadi bahan ajar ya di 2023, terutama untuk bulan Januari. Jadi mungkin tanggal 1 saya pikir ini semuanya belum ada yang aktif ya, sekolah minggunya masih mungkin sebagian libur ya. Ada juga mungkin masih belum masuk sampai tanggal 8 atau tanggal 15 gitu ya. Jadi ini kita buat saja, dan itu harapannya kakak-kakak bahan ajar yang tidak sempat diajarkan, atau misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pendeta Lia bahwa mungkin ada yang tidak merayakan sampai Paskah 2, misalnya begitu, itu juga tetap disimpan, supaya itu juga bisa menjadi bahan ke depannya untuk kakak-kakak di sekolah minggu setempat bisa ada bahan mengajar gitu. Jadi, oh ini Paskah 1 sudah yang ini ceritanya, berarti nanti tahun depan gitu ya, Paskah yang satunya bisa bertukar dengan Paskah kedua seperti itu. Jadi dia bisa menjadi tabungan untuk bahan ajar. Nah, ini saya rasa tadi juga sudah disampaikannya secara lengkap lagi dengan Pendeta Lia. Nah, ini saya hanya pada Januari 2023. Jadi ini memang masih pada berkisar ya, pada masa-masa awal Tuhan Yesus setelah dilahirkan ya. Jadi ada tema dari atau bahan ajar dari Lukas dan juga dari Matius. Ya, nah diharapkan ya, terutama dari saya begitu sebagai penulis untuk bahan ajar 3B jilid 2 Januari 2023 ini, kakak-kakak GSM nantinya setelah nanti sudah dibagikan PDF-nya itu bisa membaca keseluruhan begitu. Jadi memang untuk yang Januari itu agak lebih panjang begitu ya, karena saya menulis itu agak lebih panjang karena memang terutama ada untuk cerita dan juga gambar-gambar, itu yang membuat sebenarnya lebih panjang halamannya. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa membaca itu secara keseluruhan dan nanti kakak-kakak di sekolah minggu itu berbagi tugas lagi begitu ya, dari kelas kecil, tengah dan besar, maka sebenarnya ini sangat memudahkan begitu untuk bisa dipelajari bersama-sama. Nah, harapan yang kedua juga agar para pengurus ya di tingkat KPA, SPA, para GSM dan juga para pendamping pelayanan anak ini juga setelah membaca nanti begitu ya bisa menentukan hal-hal mana nih yang harus disesuaikan dengan keadaan sekolah minggu setempat gitu ya, karena kami juga menyadari tidak semua begitu ya sekolah minggu ini memiliki nanti ya kesesuaian dengan yang ditulis dalam bahan ajar itu. Maka nanti kakak-kakak bisa merundingkan begitu ya, mempersiapkan dalam kelas persiapan bagian-bagian mana yang harus disesuaikan ya. Jadi contohnya membuat jadwal pertemuan ya, pertemuan persiapan secara berkala. Jadi nanti mungkin dari KPA dan SPA itu bisa menugaskan gitu ya, baik SPA atau juga guru sekolah minggu, misalnya karena sudah dapat bahan ajarnya 1 bulan begitu ya, untuk secara berkala bertemu, lalu kita melihat gitu ya, bagaimana nih misalnya membuat cerita yang dibawakan dengan papan flanel misalnya gitu ya. Jadi ada latihannya, diperlihatkan, nah ditugaskan sekolah minggu yang mana atau GSM dari lingkungan mana begitu ya. Jadi dalam setiap tingkatan itu ada kelas persiapan sehingga memungkinkan untuk saling berbagi. Dan juga itu juga bisa secara mandiri ya dilakukan oleh KPA dan SPA sehingga juga alat-alat yang perlu dipersiapkan juga bisa disediakan terlebih dahulu. Lalu kemudian juga menginventarisir, karena ini kan bahan ajar sudah untuk 1 bulan, jadi menginventarisir hal-hal apa saja nih yang kita perlukan untuk ibadah sekolah minggu sepanjang bulan Januari 2023. Di dalam bahan ajar itu kakak-kakak ada juga misalnya ya tayangan YouTube begitu ya untuk belajar lagu baru, gerakan-gerakannya gitu ya, musiknya juga di situ. Nah mungkin ya ini kalau bagi kakak-kakak sekolah minggu yang di daerah kota ya mungkin tidak akan kesulitan dengan sinyal dan listrik, tapi misalnya bagi kakak-kakak yang berada jauh dari akses listrik 24 jam gitu ya, atau juga sinyal yang mungkin turun naik begitu,
siapa tahu ya kakak-kakak ada bisa mempersiapkan satu waktu tertentu pergi ke tempat yang memiliki sinyal listriknya bisa 24 jam, keadaan sinyal stabil, terus semua video itu diunduh gitu ya. Lalu bisa ketika pulang bisa dipelajari lagi. Jadi kalau bisa seperti itu akan sangat baik. Jadi kalau bisa mengunduh semua yang diperlukan dalam 1 bulan, dalam misalnya beberapa kali pergi begitu ya ke satu tempat yang punya listrik dan sinyal yang stabil 24 jam, maka itu juga akan membantu kakak-kakak untuk 1 bulan ini memiliki juga ibadah sekolah minggu yang sudah dipersiapkan. Nah, atau juga mungkin ya mau beli bahan-bahan begitu, walaupun kami juga mendorong untuk tetap boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar saja begitu. Jadi tidak mengeluarkan dana terlalu banyak gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan begitu ya, dengan bahan ajar yang 1 bulan ini kakak-kakak juga lebih cepat menginventarisir apa-apa saja nih pekerjaan-pekerjaan persiapan untuk sekolah minggu. Nah, kemudian nah itu tadi contoh-contoh ya, jadi ada alat peraga aktivitas begitu ya, lalu dan juga mungkin perlu ada tata ruang ya untuk ibadah kelas sekolah minggu, karena memang namanya kita mengajar sekolah minggu itu tidak hanya misalnya hanya cerita saja begitu ya, tidak, tapi kalau untuk anak-anak itu keseluruhan begitu ya, jadi mulai dia datang, lalu kemudian tata ruangnya bagaimana, lagu-lagu yang digunakan gitu ya, gerak dan lagunya, sehingga semuanya itu akan mendukung pada tema atau pesan dari pembelajaran pada minggu itu, sehingga itu juga perlu dan penting untuk dipikirkan bersama dalam kelas persiapan. Nah, ini adalah beberapa seperti yang disampaikan oleh Pendeta Lia tadi, bahwa keseluruhan alat peraga atau media bercerita untuk bulan Januari 2023 dan sebenarnya juga nanti untuk keseluruhan bahan ajar dalam 1 tahun 2023 ini menggunakan gambar. Itu yang pertama. Nah, kakak-kakak, gambar-gambar ini didapatkan ya sebagian itu dari internet. Jadi nanti kalau misalnya kakak-kakak yang punya akses misalnya begitu ya, untuk melihat gambar tersebut, kami juga sudah lampirkan sumbernya. Jadi bisa download langsung, bisa unduh begitu ya. Bagi kakak-kakak yang tidak punya, maka bisa berdasarkan file yang dikirimkan. Nah, meskipun dia gambar, bukan berarti lalu ini dari minggu ke minggu cuma pakai gambar. Oh tidak gitu ya. Jadi di buku jilid 2 ini ya disarankan begitu ya. Misalnya kita taruhlah ada 5 minggu. Itu medianya tetap gambar, tapi panggungnya dalam tanda kutip panggungnya untuk menceritakan gambar itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang pakai minggu pertama papan flanel, nanti minggu kedua pakai big scrapbook gitu ya, lalu minggu ketiga diguntingin tuh misalnya kan orang-orangnya, terus ditempelin pakai lidi gitu, jadi kayak wayang-wayangan misalnya gitu ya, atau dia dibuatkan kotak cerita berputar gitu ya, jadi dia ditempelkan dalam satu kotak tertentu lalu diputar gitu ya. Itu membuat variasi panggung untuk gambar itu diceritakan, atau menggunakan kartu gambar yang cukup besar begitu ya, misalnya seukuran A4 gitu ya, atau mungkin lebih besar dari itu kalau ada ketersediaannya sangat dimungkinkan. Nah, jadi meskipun dia gambar, tapi dia bisa dibawakan dalam 5 metode. Nah, itu silahkan kakak-kakak setempat mengkreasikannya sesuai kebutuhan dan kesediaan dari atau ketersediaan yang ada di sekolah minggu masing-masing. Nah, meskipun sudah ditentukan demikian, bukan berarti lalu saklek gitu ya, harus mengikuti seperti itu, tidak. Kakak-kakak diberikan keleluasaan untuk berkreasi, ya misalnya, oh ini udah dapat nih ceritanya gitu ya, oh minggu ini kayaknya nih seru kalau misalnya dibawa misalnya ya panggung boneka, kalau kakak-kakak bisa lakukan gitu ya, oh ada panggung boneka, berarti disiapkan ya panggungnya, boneka-bonekanya, atau mungkin bukan panggung boneka, misalnya boneka tangan, boneka jempol, atau boneka-boneka yang lain. Nah jadi kakak-kakak bisa mengkreasikan gitu ya, tidak harus menggunakan gambar terus gitu, tapi ceritanya sudah ada gitu ya, ceritanya sudah ada. Dan kenapa kita bikin misalnya ada media atau panggungnya ini sama begitu dari minggu 1 sampai 5 ini, itu juga supaya kakak-kakak punya peralatan yang tetap gitu, jadi nggak berubah ya, karena sayang juga ya kalau kita bikin satu aktivitas sekolah minggu 1 minggu gitu ya, terus nanti minggu depannya nggak kepake atau bulan depannya nggak kepake, malah mungkin dibuang atau entah di mana gitu berada ya, entah di kotak-kotak atau di mana. Nah jadi
kalau seperti ini itu juga akan memudahkan kakak-kakak untuk melatih bercerita. Jadi boleh atau dibuat mohon maaf ya kalau bisa di-mute bagi kakak-kakak yang masih open mikrofonnya. Ya, terima kasih. Bisa pantomim, bisa wayang orang gitu ya. Jadi silahkan, jadi bisa dikreasikan. Berceritanya bisa dikreasikan, tetapi yang dari bahan ajar ini kita pakainya gambar dengan 5 metode yang bisa digunakan. Dan nanti cara-cara membuatnya ini sudah ada juga ya Ibu Pendeta Lia ya di bahan ajar yang jilid 2 sudah dibuat, nanti bisa dipelajari. Nah, kemudian ini saya hanya menyampaikan secara umum kepada kakak-kakak untuk bahan ajar Januari 2023. Harapannya seperti disampaikan tadi, bahwa nanti kakak-kakak baik di tingkat KPA dan SPA dan juga GSM bersama para pendamping itu bisa lebih lagi mendalami gitu ya nas Alkitab yang menjadi tema untuk pembelajaran pada hari Minggu. Nah, misalnya ya, saya hanya mengambil garis besar saja. Misalnya pada tahun baru ini tanggal 1 kemarin memang hari Minggu ya, tetapi saya tidak tahu apakah sudah ada yang bersekolah Minggu atau mungkin masih libur begitu ya. Nah, misalnya itu berbicara tentang Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Lalu di situ pesannya ya, pesan dari nas itu untuk semua kelas misalnya ya, bahwa itu bisa dikaitkan tentang anak sekolah minggu yang diserahkan dalam baptisan kudus gitu. Bahkan juga diantarkan papa mama ikut sekolah minggu untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi karena Yesus itu kan pada saat dia masih bayi, sesuai dengan tradisi orang Yahudi, untuk anak laki-laki yang baru lahir itu dia harus diberi nama, lalu kemudian disunat dan diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Jadi artinya sejak kecil gitu ya, anak-anak itu sudah dibawa kepada Tuhan. Nah, jadi kepada anak sekolah minggu kita katakan bahwa mereka juga sama seperti bayi Yesus ini, mereka juga menerima baptisan kudus, diserahkan oleh orang tua kepada Tuhan, lalu juga dengan ikut di sekolah minggu, atau mungkin juga secara berkala, misalnya pada kelas tengah dan kelas besar, bisa ikut papa mamanya ke gereja, berarti pada saat itu juga mereka dibawa untuk mengenali Tuhan. Dan diingatkan juga kan ya, terutama untuk anak kelas besar ya, kalau anak kelas kecil dan kelas tengah ini, mereka belum punya memori tentang baptisan ketika mereka kecil gitu ya, atau yang masih kecil sekali itu kan belum ada gitu. Nah, jadi mungkin kepada anak yang kelas besar yang bisa, bahwa misalnya papa mamamu ketika membawa kamu dibaptis gitu ya, itu berjanji bahwa akan dibawa ke rumah Tuhan. Nah, salah satunya adalah melalui sekolah minggu dan pergi ke gereja. Nah, jadi seperti itu pesannya gitu. Jadi dari Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Nah, pada Minggu tanggal 8 itu minggu pelajaran kedua setelah Yesus disunat, itu sebenarnya adalah satu momentum bersamaan ya, Simeon dan Hana bertemu dengan bayi Yesus begitu ya, dari dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 40. Nah, di situ kalau kakak-kakak bisa lihat, mudah-mudahan tidak terlalu kecil ya, pesannya ini ada kakak itu kelas kecil ya, KT itu kelas tengah, KB itu kelas besar. Jadi misalnya ke kelas kecil itu kita kasih tahu adik-adik itu bertumbuh gitu ya berkat pengasuhan dari orang tua. Jadi artinya pengasuhan kan mereka memang dibesarkan ya, diberi makan, diasuh sebaik mungkin, dan juga melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua dan juga orang-orang sekelilingmu. Nah, jadi mereka tahu seperti bayi Yesus itu ketika dia bertemu Simeon dan Hana itu kan berdoa untuk Maria dan Yusuf, dia juga berdoa untuk bayi Yesus, dan dia juga mengucap syukur untuk pertemuan itu. Jadi untuk anak kelas kecil disampaikan seperti itu pesannya. Tapi ke kelas tengah misalnya ya, ke kelas tengah ini kita akan bilang, coba teladani Simeon dan Nabi Hana. Mereka ini sabar, patuh, percaya gitu. Jadi sabar bahwa mereka akan bertemu begitu ya dengan Mesias begitu. Makanya mereka patuh terus datang ke rumah Tuhan sampai tuanya mereka terus melakukan ibadah begitu ya. Bahkan seperti Simeon yang sudah kabur sebenarnya pandangannya karena dia sudah tua, tetapi karena dituntun oleh Roh Kudus ya, seketika itu ketika Yesus dan orang tuanya
bait Allah, dia juga dituntun Roh Kudus untuk bertemu. Padahal saat itu sebenarnya Simeon sedang tidak berada di bait Allah. Nah, jadi cara bercerita seperti itu untuk kelas tengah itu akan membangkitkan keinginan mereka, bahwa untuk sabar, patuh, dan percaya itu tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal batas usia, gitu ya. Lalu di kelas besar, nah ini juga penting ya, misalnya karena Simeon dan Hana ini kan menerima janji dari Tuhan bahwa mereka katakanlah tidak akan meninggal dunia atau tidak akan mati sebelum bertemu dengan Yesus, maka janji itu mungkin ya Simeon dan Hana, nanti kakak-kakak bisa baca di filenya, itu juga sudah ada ya di file cerita untuk kelas besar itu, bahwa sebenarnya Simeon dan Hana bisa saja berpikir bahwa Tuhan itu segera gitu loh. Ketika dia bilang, kamu akan bertemu Mesias, itu akan dilakukan dalam waktu segera. Tapi rupanya ya tidak segera janji itu. Ketika Tuhan ucapkan, tidak sesegera itu juga Tuhan menggenapinya. Rupanya gitu ya, memerlukan ketekunan, kepercayaan, dan menunggu. Nah, untuk kelas besar nih ditekankan bahwa menunggu itu tidak membosankan. Seperti Simeon dan Hana, itu dia menunggu dengan ketekunan, dengan kepercayaan yang teguh kepada Allah, dan dia terus dekat dengan Allah, sehingga dia terus menjalankan perintah Allah, rajin beribadah, begitu ya, dan mereka dituntun oleh Roh Kudus, sampai pada akhirnya Tuhan benar-benar menggenapi, gitu ya, dan itu kesukacitaan yang besar bagi Simeon dan Hana, karena mereka menunggu tidak dengan tangan kosong, begitu ya, atau mereka bukannya berpangku tangan, tetapi mereka melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini memotivasi bagi ASN kelas besar itu untuk melihat, oh ya janji, karena kan anak-anak ya kalau kata orang tuh hati-hati berjanji sama anak, karena mereka kan terus menagih gitu kan ya. Nah, ini juga melatih begitu, bahwa janji itu juga perlu usaha, janji itu perlu ditunggu, perlu kesetiaan, sehingga ketika janji itu digenapi akan memberikan sukacita yang besar. Nah, ini pesan begitu. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwa pesan untuk kelas kecil, tengah, dan besar itu berbeda ketika bicara hanya satu nas sebenarnya. Karena apa? Kebutuhannya berbeda gitu ya. Kalau kelas kecil, mereka perlu melihat, oh iya ya papa mama berdoa untuk saya. Nah, itu dia melihat gitu ya. Lalu kalau kelas tengah dia sudah mulai belajar tentang nilai-nilai. Oh, sabar itu, patuh itu, percaya itu seperti apa. Nah, kelas besar ini mereka sebenarnya sudah mulai belajar untuk menerima tanggung jawab gitu. Jadi melalui nas ini kita bisa mengajarkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu juga misalnya pada penyingkiran ke Mesir ya, pada tanggal 15 itu dari Matius 2 13 sampai 15 ya. Misalnya untuk kelas kecil itu pesannya apa begitu ya. Jadi pesannya orang tua itu selalu berusaha melindungi anak-anaknya. Dan maka anak-anak yakin bahwa yang melindungi orang tua itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak hanya melindungi orang tua, tetapi juga anak-anak. Jadi kepergian Yusuf dan Maria beserta bayi Yesus pada malam hari ke Mesir, begitu ya. Dalam waktu yang seketika, ketika Yusuf bermimpi mereka harus segera pergi, begitu karena Herodes akan mendatangi Bethlehem dan mencari begitu ya Mesias untuk kemudian dibinasakan, maka Yusuf disuruh pergi tanpa persiapan dengan Maria dan Yesus yang masih bayi ya, mungkin usia 1 tahun lebih begitu. Nah, di situ tentu tidak mudah bagi orang tua ya seketika harus pergi tiba-tiba dengan membawa anak kecil. Nah, untuk kelas kecil bisa disampaikan harus sesuai dengan apa yang kita ceritakan begitu ya, bahwa orang tua itu pasti melindungi kita, ingin melindungi kita, dan yang melindungi orang tua itu adalah Tuhan. Tuhan tidak hanya melindungi orang tua, dia juga melindungi anak-anak. Nah, di kelas tengah, ini juga perlu didorong ya. Jadi misalnya pergi ke Mesir malam-malam ini kan bukan perjalanan yang mudah, pasti ada rasa takut gitu ya. Tetapi di kelas tengah itu kita bisa beri, meski ada saatnya anak-anak mungkin merasa takut melakukan yang baik, jangan khawatir karena Tuhan ada dan menyertai kita gitu ya. Jadi ke kelas tengah beda lagi gitu ya. Jadi bukan masalah bukan misalnya Tuhan melindungi orang tua melindungi anak gitu ya, tapi tentang jangan takut melakukan sesuatu yang baik gitu karena Tuhan menyertai. Sama seperti yang dilakukan Yusuf dan Maria kan, mereka melakukan yang baik untuk bayi Yesus, mereka tidak takut dan itu juga datang dari kehendak Tuhan.
Lalu kepada kelas besar ya, ini terutama kelas besar misalnya penyingkiran Mesir ini kan kalau di kelas besar nih karena mungkin udah usia besar ya, misalnya kalau misalnya sedang sedang kelahi sama teman gitu ya. Kadang-kadang kan maunya ayo hadap-hadapan gitu ya, ketemu-ketemuan, tonjok-tonjokan. Nah, dari dari nas ini kita bisa belajar ada saatnya ketika seseorang itu harus menghindar begitu dan bersembunyi untuk maksud yang baik. Nah, jadi itu perlu diajarkan gitu dan untuk itu dia juga harus berkorban keluar dari zona nyamannya. Jadi kan lebih enak itu kalau ya terutama misalnya anak laki-laki ya kelahi-kelahian harus hadap-hadapan gitu ya. Kalau kamu ada kelahi sama teman itu zona amannya memang pasti hadapan kelahi. Tapi untuk yang baik gitu ya ada saatnya kita harus menyingkir, bersembunyi dulu. Seperti yang sebenarnya diceritakan pada Matius ini. Nah, jadi itu pesan-pesannya. Lalu kembali dari Mesir, nah ini juga bersamaan dengan hari teknik ya. Di dalam cerita itu sendiri juga memperlihatkan meskipun Yusuf dan Maria berada di Mesir ya, negara yang asing, bahkan negara yang dalam sejarahnya bagi orang Israel itu adalah pernah menjadi negara yang memperbudak mereka begitu ya. Tetapi Yusuf dan Maria bisa hidup baik bersama dengan bayi Yesus di situ. Kenapa? Karena Yusuf memiliki keahlian sebagai tukang kayu. Nah, itu dimasukkan dalam cerita sehingga dia bersesuaian dengan perayaan hari teknik GKE. Nah, lalu pesannya anak sekolah minggu didorong untuk mendengarkan ajaran papa mama. Maka ASM juga atau anak-anak pasti akan dijaga papa mama dan Tuhan menjaga kita semua begitu di mana saja. Jadi karena karena Yusuf dan Maria mendengarkan gitu ya keinginan atau perintah Tuhan pergi ke Mesir, maka mereka dijaga Tuhan. Di kelas tengah dia bisa berbeda lagi. Jadi misalnya ada anak-anak yang mengalami perpindahan tempat ya, baik dia sukai atau tidak disukai atau juga mungkin ada perasaan takut begitu ya. Tapi menjalaninya bersama dengan Tuhan sehingga dari tempat-tempat atau karena berpindah tempat tadi kita tetap bisa menemukan ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah, misalnya kalau untuk kelas besar ini terutama juga berkaitan dengan mereka kelas besar ini kan transisi ya. Mau dari anak-anak masuk ke pra-remaja dan remaja. Jadi dia transisi ini perpindahan secara psikologis gitu ya, secara usia mereka. Nah, ini juga kadang-kadang bisa memberikan rasa senang, tetapi juga ada saatnya mereka bisa takut begitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat secara positif perubahan atau transisi itu seperti peristiwa Yusuf dan Maria yang berada di Mesir. Kalau kita taat, setia begitu, hidup sesuai iman, maka apapun yang kita rasakan gitu ya, Tuhan bisa memproses itu menjadi sesuatu yang baik untuk berkat di masa depan. Nah, jadi pesannya itu berubah gitu sesuai dengan usia kelas di mana kita menceritakan kembali nas itu. Nah, kalau di minggu terakhir tanggal 29 itu pada Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ya tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, maka di kelas kecil itu pesannya adalah bagaimana sikap dan ibadah yang baik di sekolah minggu dan gereja. Jadi arahnya ke sana cerita itu. Kalau di kelas tengah artinya bagaimana menumbuhkan rasa sungguh-sungguh untuk beribadah dan juga bersikap yang baik sehingga dalam tanda kutip ketika dalam ibadah, dalam gereja atau di sekolah minggu, hati kita bisa berbicara dengan Tuhan. Seperti layaknya sebenarnya kan Yesus pada umur 12 tahun bercakap-cakap dengan ahli-ahli agama begitu ya. Jadi ahli agama ini kan representasi juga begitu dari kehadiran Tuhan atau orang-orang tertentu yang mendalami tentang iman. Nah, untuk kelas besar mereka didorong bahwa kita bisa kok berdialog dengan Tuhan dalam ibadah kita, atau kalau misalnya setelah ibadah kita bisa bertanya pada orang-orang tertentu kayak kakak GSM atau pendeta pelayan pendamping sekolah minggu atau pelayan anak atau pendeta pada umumnya gitu ya tentang gereja, tentang iman kita, tentang Tuhan Yesus, boleh kok. Seperti Yesus saja berdiskusi begitu ya dengan ahli-ahli agama. Nah, jadi dalam bercerita ini kita melihat jenjang pesan itu berbeda-beda untuk setiap anak. Nah, yang terakhir kakak-kakak
dalam bercerita, saya ingin mengingatkan bahwa yang pertama, gunakanlah bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia anak sekolah minggu yang mendengarkan. Yang kedua, jikalau kakak-kakak menggunakan kata-kata baru atau kurang dipahami oleh anak sekolah minggu, maka terangkan atau jelaskan dengan sederhana. Jikalau mungkin, sediakanlah gambar untuk memperjelas kata-kata baru tersebut. Anak sekolah minggu dari usia kecil sampai dengan besar ini, mereka terus ya masih harus dikenalkan pada kata-kata baru, tetapi juga harus diberikan pengertian dari kata-kata tersebut karena mereka pada masa-masa terutama anak kelas kecil tuh mereka menghimpun begitu ya kosakata gitu ya untuk menamai sesuatu, menamai peristiwa, menamai perasaan dia, menamai keinginan dia gitu ya. Itu dia mengumpulkan. Nah, bagaimana dia bisa belajar? Salah satunya melalui cerita. Jadi kalau apakah saya bisa minta bantu Kak Titin ya? Untuk bisa share screen ya Kak Titin. Saya stop share screen dulu ya. Untuk menjelaskan ini sebentar ya. Kak Titin, apakah saya bisa minta tolong? Iya, Bu Pen. Yang untuk contoh aja dulu ya, yang minggu 1. Minggu pelajaran 1. Yang bahan aja deh Bu Pen. Bahannya aja, yang untuk kelas kecil. Iya Bu Pen, sebentar saya share screen. Ya, kita tunggu sebentar ya, kakak-kakak dari Kak Titin. Karena saya ini alatnya beda, kakak-kakak yang tampil sekarang ini beda dengan laptop yang biasa saya gunakan untuk mengetik bahan ajar karena sedang ada gangguan laptop lama ini ya. Jadi menggunakan alat-alat yang ada ini, jadi saya agak sulit menampilkan. Maksud saya bagaimana kita mengenalkan kata-kata baru, terutama untuk anak kelas kecil, karena mereka nih belajar begitu ya mengumpulkan kata, kosakatanya gitu ya, vocabulary-nya. Apakah sudah bisa Kak Titin share screen? Sebentar Bu Pen, masih dipinkan. Oh ya, oke. Jadi misalnya ada misalnya kan Yesus pada hari yang misalnya ya dari cerita Lukas misalnya Yesus pada hari yang ke-8 diberi nama. Nah, jadi 8-nya dibuat gambar 8. Jadi minta anak-anak kelas kecil juga untuk mengucapkan. Jadi kakak-kakak bercerita juga dengan bahasa yang sederhana, berlahan dan berulang. 8 begitu ya. Jadi dia juga belajar. Meskipun mungkin yang kedengaran baru ujung atau pertengahan kata saja tidak apa-apa, tapi usahakan mengajari dia untuk bersuara begitu ya, melafalkan itu. Apakah sudah bisa Kak Titin? Ya, oh ini ya. Kak Titin bisa scroll Kak? Ya. Oke, scroll ke yang minggu 1 aja Kak. Yang di bahan cerita kelas 1. Kelas kecil. Nah, ini adalah file ya yang nanti kakak-kakak dapatkan ya. Terus Kak, turun ke bawah. Lagi, ya masih terus Kak. Nah, ini kelas, ini nih. Ya. Di kelas kecil Kak, naik lagi Kak, sorry Kak, kelas kecil. Apakah Kak Titin bisa memperbesar PDF ini mungkin sekitar 200 gitu Kak di bagian cerita itu supaya kelihatan gambarnya, supaya tidak perlu scroll sampai ke bawah sekali. Di bagian cerita kelas kecil. Di halaman 9 kayak itu Kak. Di kelas kecil halaman 9 kayaknya tadi Kak. Nah, iya ini Kak. Turun lagi Kak, sedikit saja. Ya, sudah stop Kak. Nah, bisakah mungkin apa bisa 200 Kak? Nah, oke. Iya. Nah, ini ya contohnya kakak-kakak kalau bisa melihat itu di urutan 3 ya. Nah, perintah pertama gitu kan ya. Perintah pertama itu apa gitu kan untuk anak kelas kecil? Oh, ada angkanya. 1.
Itu jadi perintah pertama itu angka 1 gitu, atau perintah 1 gitu kan ya, untuk anak-anak kelas kecil. Hari ke-8. Nah, 8. Jadi dikasih ada angka 8 di bawahnya. Nah, jadi itu diulangi ke anak kelas kecil gitu ya, untuk meminta mereka belajar, mengingat, lalu melafalkan, dan mereka melihat bentuk begitu ya, melihat bentuk. Oh 1 tuh bentuknya seperti itu. Oh 8 itu seperti itu gitu ya. Bisa turun lagi Kak ke bawah Kak. Ada perintah 2 kalau tidak salah. Ya, terus Kak. Ya, yang ini nomor 6. Nah, 2. Nah, ini ya, perintah kedua gitu ya. Jadi di sini perintah keduanya itu bayi Yesus itu berumur sekitar 1 bulan lebih. Nah, satunya tadi dikasih lihat lagi angka 1 bulan lebih. Jadi Ibu Maria dan Pak Yusuf membawa Yesus ke rumah Tuhan. Lalu membawa korban. Nah, ini ya. Nah, usia bayi Yesus 1 bulan lebih. Jadi 1 itu yang ditekankan. Jadi dia udah belajar angka 1, angka 2 gitu ya, angka 8 walaupun belum berurutan, tapi dia sudah kenal. Nah, ini di kelas kecil. Jadi caranya seperti itu ya Kak, untuk kelas kecil itu kalau kita perkenalkan kata, angka, warna gitu kan ya. Kita ini. Nah, ini lagi ada burung tekukur. Nanti itu nama burungnya ya? Burung tekukur dan burung merpati. Nah, jadi dia mengenal, oh ada nama burung tuh tekukur ya, merpati gitu ya. Kalau itu terus diulang, nah anak-anak kelas kecil ini akan bisa belajar. Jadi itu salah satu cara untuk kelas kecil ya terutama Kak, supaya dia juga sambil bercerita dia sambil belajar gitu. Jadi dia tidak hanya diberitahu beginilah Tuhan Yesus lahir itu dibawa ke rumah Tuhan darurat gitu. Tidak, tapi dia juga Tuhan Yesus papa mamanya bawa burung tekukur, burung merpati gitu ya, untuk dipersembahkan pada saat itu. Nah, gitu. Jadi ada kosakata baru atau kata baru yang dia dia pelajari. Terima kasih Kak Titin, bisa stop share. Saya hanya untuk memberi contoh saja kepada kakak-kakak sekalian. Nanti di file itu bisa ditemukan ya kakak-kakak bagian yang saya maksudkan tadi. Nah, nomor 2, 3 ya sekiranya tadi sudah diperlihatkan oleh Kak Titin. Lalu yang keempat juga kakak-kakak gunakan juga bahasa itu dengan kepekaan bagi para ASM yang mendengarkan ya, terutama misalnya senang hati-hati gitu ya kalau kita nanti kan cerita ini nggak harus persis seperti yang kata Pendeta Lia tadi, tidak harus persis sama ya kakak-kakak diceritakan sesuai yang tertulis, enggak gitu ya. Kakak-kakak boleh mengolah kembali, mungkin lebih singkat gitu, atau ambil yang penting misalnya karena mungkin terlalu panjang misalnya. Tapi kami berusaha untuk memberikan selengkap mungkin dulu, nanti kakak-kakak yang mempraktekannya atau kakak-kakak yang akan melakukannya itu yang akan mengolah lagi. Yang mana baik menurut kakak-kakak untuk sekolah minggu. Nah, gunakan bahasa dengan kepekaan. Jadi misalnya gini, tadi ya, siapa yang sudah dibaptis misalnya gitu kan ya. Terus tiba-tiba ya ada anak-anak yang mungkin dia tidak angkat tangan gitu. Kenapa? Kamu nggak dibaptis ya? Nah, kakak-kakak ya, jangan kita sampai menggunakan bahasa seperti itu. Karena itu tidak peka bagi anak-anak. Nanti dia merasa tidak nyaman gitu ya. Kalau, kok saya dibilang ini. Padahal mungkin dia tidak tahu, dia tidak ingat gitu ya. Dia belum mengerti. Gitu. Jadi hati-hati. Atau, kamu belum dibaptis, padahal si A sudah dibaptis. Nah, hati-hati juga membanding-bandingkan begitu gitu ya. Jadi gunakanlah bahasa itu dengan kepekaan agar juga ASM juga mendengarkannya mendengarkan pada cerita itu gitu loh. Jadi dia tidak merasa bahwa kemudian nanti keadaan dirinya itu tidak diperhatikan. Nah, itu juga jangan sampai. Atau misalnya ya, senang sekali ya bayi Yesus ini ada papa, ada mamanya gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Mungkin ada anak-anak ya yang mungkin anak yatim, anak piatu, belum kenal papa mama begitu ya, atau mungkin tinggal sama kakek nenek, tidak ada orang tua dan sebagainya. Jadi kita harus sangat hati-hati agar ketika kita menambahkan satu bahasa tertentu itu peka pada keadaan anak sekolah minggu yang mendengarkan kita bercerita. Jadi memang ada baiknya itu memang bercerita itu fokus dia dulu pada cerita itu. Kalau kita mau mengaitkan dalam kehidupan anak-anak itu juga kita menyampaikan dengan bahasa yang lebih
lebih peka, lebih mengerti begitu ya dengan keadaan anak. Misalnya, oh iya, Bayi Yesus punya papa mama, tetapi juga, nah gitu ya, tetapi juga bagi kalau ada yang oh papa sudah tidak ada, mama tidak ada gitu ya, atau diasuh oleh kakek nenek, mereka juga orang tua yang sama mengasihi seperti papa mama. Nah jadi bahasa afirmatif gitu ya, jadi bahasanya yang memberikan dukungan kepada mereka, motivasi, sehingga itu juga membuat anak-anak sekolah minggu misalnya dengan konteks tertentu dalam kehidupan mereka, mereka tidak merasa oh cerita Tuhan Yesus kok nggak ini ya, kalau bahasa anak sekarang kan nggak relate sama aku gitu ya. Jadi mungkin kita harus menggunakan bahasa yang peka, tidak membandingkan gitu ya, tidak lalu memuja-muja sesuatu yang terlalu berlebihan, tetapi juga peka dengan keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak sama dengan cerita yang kita bagikan gitu ya. Lalu juga memberi waktu untuk mendengarkan respons, lalu juga memberi apresiasi terhadap respon itu, membiasakan terima kasih kamu sudah berpendapat, terima kasih kamu sudah menyampaikan gitu ya. Jadi ucapan itu akan melatih mereka juga untuk terbiasa juga mengucapkan terima kasih gitu. Lalu kalau ada yang salah, kita mengkoreksi itu dengan bahasa yang lembut, dan mungkin dalam keadaan tertentu biasanya kakak-kakak setelah selesai sekolah minggu misalnya bisa ajak ketemu lalu dibicarakan kalau memang dirasa perlu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang salah, karena misalnya ada yang salah ya, kadang-kadang anak-anak ya ada salah terus dia bersikeras gitu ya, jadi kayak akhirnya situasi dalam bercerita lalu tidak nyaman misalnya. Nah jadi koreksilah tetap dengan bahasa yang lembut, tetap harus dikoreksi tapi dengan bahasa yang lembut. Kalau diperlukan nanti setelah setelah selesai sekolah minggu bisa dipercakapkan baik bersama anak dan didampingi dengan orang tua kalau ada orang tua yang mendampingi gitu. Jadi itu akan memberikan motivasi kepada mereka. Jadi jangan sampai nanti kamu salah, bukan begitu, gitu kan. Jadi anak-anak nanti nggak mau jawab lagi gitu ya. Kalau kita bilang salah kamu itu, sembarangan kamu itu gitu ya, nanti dia nggak mau lagi gitu untuk berpartisipasi. Sedangkan kita mendorong juga meskipun bercerita, anak-anak juga berpartisipasi dalam cerita kita. Nah, saya pikir itu saja dari saya. Mohon maaf Bu Pendeta Happy, suaranya tak Ya, semoga tadi sempat terdengar yang terakhir ya. Jadi saya harapkan memang saya hanya secara gambaran umum diperdalam di dalam kelas persiapan di KPA, SPA bersama GSM dan juga para pendamping untuk nanti mendalami bahan ajar yang akan dibagikan. Jadi kami memberikan bahan ajar, lalu juga secara umum memberikan katakanlah panduan penjelasan tentang nas tersebut secara khusus pada pesannya. Nanti untuk lebih lengkap kakak-kakak bisa baca, lalu bersama-sama nanti di kelas persiapan tingkat KPA atau SPA diperdalami lagi gitu. Jadi kita tidak harus menyelesaikan 1 bulan sekarang gitu ya, tapi itu kita bersama-sama mengerjakan. Dari tingkat sinode sudah memberikan ini, nanti di tingkat KPA dan SPA dan GSM para pelayan pendamping menindaklanjuti lagi secara berkala di tempatnya masing-masing. Terima kasih dan selamat mempersiapkan diri dengan sukacita untuk melayani anak-anak. Manuel, saya stop share ya. Oke, saya kembalikan ke Kak Aneke. Oke. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Happy yang betul-betul udah menjelaskan dalam sosialisasi untuk bahan ajar yang baru di tahun ini. Saya udah baca ada beberapa chat yang udah masuk. Kami tidak bisa langsung untuk menjawab di sini. Kami akan menjawab untuk KPA Resort Senode, akan kami jawab chat-chat yang diantaranya ada dari Resort Kanaan, habis itu dari Banjarbaru. Itu semua chat-chat yang pertanyaan yang dari kakak-kakak yang ada hadir saat sekarang ini mengenai sosialisasi peluncuran buku kami yang baru itu, yang jilid kedua itu, nanti akan kami jawab baik itu pertanyaan untuk Pendeta Lia maupun juga Pendeta Happy. Jadi tidak bisa untuk dibahas saat sekarang ini.
Jadi tunggu aja chatnya ya Kak. Percaya pasti akan dijawab semua pertanyaan yang kakak-kakak tanyakan. Selanjutnya kita akan lanjut, yaitu doa penutup. Dibawakan oleh Ibu Pendeta Yuliana Lombeng, STH. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk doa penutup. Setelah doa penutup nanti kita juga ada ini untuk foto bersama. Jadi diharapkan kakak-kakak yang ada di sana di ruang Zoom yang masih tutup kamera segera buka karena kita akan foto setelah doa penutup. Dipersilahkan untuk Ibu Pendeta Yuliana Lombeng. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran sekali Bu. Oke. Silakan. Kita akan akhiri kegiatan kita dengan doa penutup dan terima kasih sudah mengikuti segala sesuatunya dengan setia hari ini. Dan baik, saya ajak kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kesetiaan Tuhan luar biasa memimpin menyertai rangkaian kegiatan kami hari ini. Hingga apa yang kami perbincangkan, apa yang kami bahas, terutama pada hari ini sosialisasi mengenai kegiatan pelayanan anak terkhusus di ranah KPA Sinode dan disosialisasikan ke tingkat jemaat dan resort berkenaan dengan program kerja. Ini menjadi pandu untuk kami semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat anak, sehingga dengan segala sesuatu yang akan kami kerjakan dengan pandu yang ada, kami bisa mengerjakannya dengan baik, dengan sukacita dan tepat sasaran. Demikian juga dengan apa yang telah disampaikan berkenaan dengan bahan ajar yang hari ini juga disosialisasikan. Ini juga menjadi bentuk bagaimana guru-guru sekolah minggu boleh mempersiapkan diri ketika mereka akan terjun mengajar anak-anak kami, sehingga apa yang dilaksanakan itu bisa diarahkan secara kreatif, inovatif, dan tentunya dapat dimengerti untuk anak-anak kekasih kami. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Tuhan, kami percaya apa yang kami dapati menjadi hal yang bermanfaat. Karena itu Tuhan teruslah menyertai kami di setiap apa yang kami laksanakan pada hari-hari berikutnya. Dan kami percaya dalam pimpinan penyertaan Tuhan semuanya bisa berjalan baik, lancar, dan tertib. Terima kasih untuk semuanya dan biarlah kami serahkan misi pelayanan anak di tingkat jemaat, resort, dan sinode dalam apapun yang mau kami capai. Bapa menyertai sehingga pekerjaan ini tidak menjadi sia-sia tetapi mendatangkan hal yang bermanfaat. Tentunya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terpujilah namamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.